Oke, jadi saya akan agak beda ya dalam dalam memberikan materi. Jadi saya akan membuat presentasinya atau membuat paparannya berdasarkan satu konsep ya, yang dikenal dengan sebagai the golden circle approach ya. Jadi why, how, what ya. Jadi ini konsep yang dikemukakan oleh salah satu penulis ternama ya, yaitu namanya Simon Sinek ya. Golden Circle. Jadi menurut beliau itu adalah bahwa uh, kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun itu ya, termasuk publikasi, itu sering orang tuh membuat kesalahan penting ya, kesalahan yang krusial. Yaitu mulainya itu dari what, lalu how, kemudian why-nya lupa. Padahal yang benar itu, kata beliau, dan saya setuju, itu adalah kita harus mulai dari why dulu. Jadi dari circle di tengah, why, kemudian baru kita how, baru kita what. Gitu ya. Nanti saya jelasin kenapa begitu. Nah ini yang approach yang akan saya coba pakai untuk memberikan paparan ini. Nah salah satu judul atau yang diminta dari webinar ini adalah strategi penulisan jurnal bereputasi ya. Oke, menurut saya cuman itu baru di tengah ya. Itu how aja ya. Tanpa kita tahu why-nya itu kayaknya akan ada nggak begitu baik ya. Makanya saya akan coba lengkapi. Oke, nah sebagai dosen, ya, tentu yang sering kita pahami adalah yang kita mau biasanya. Ya. Apa yang kita mau itu sebenarnya what-nya. What-nya itu apa? Misalkan jumlah dokumen yang banyak di Scopus. Nah, itu apa? Itu sesuatu yang kita inginkan. Apa gitu ya? Saya ingin jumlah citasinya tinggi. Saya ingin H-index-nya tinggi. Atau dosen ingin sintas score-nya tinggi. Itu keinginan yang baik. Cuman patut diingat itu hanya what saja. Oke, how-nya gimana kalau what-nya itu? How-nya rajin cari hibah, itu hal yang bagus ya. Kemudian mempublikasikan di jurnal yang top ya, karena untuk punya jumlah citasi tinggi jurnalnya harus yang top. Bagus itu ya. Terus bekerja sama dengan peneliti asing kelas dunia itu dilakukan bagus, karena kalau enggak bagaimana kita punya high index tinggi kalau kita tidak menulis bareng orang-orang top dunia misalkan ya. Tetapi seringnya ya kalau kita lupa why-nya, how-nya sebenarnya bisa salah. Kenapa? Jumlah dokumen yang banyak di Scopus itu kita bisa lakukan dengan publikasi di jurnal-jurnal yang meragukan. Bisa aja jadi banyak gitu. Bahkan jumlah citasi yang tinggi juga bisa. Atau misalkan terlalu banyak proceeding. Proceeding buat ilmu kita itu kan sebenarnya bukan media yang standar untuk melakukan publikasi. Proceeding itu hanya untuk disiplin ilmu tertentu, 1-2 saja bahkan ya. Cuman sekarang kita demam proceeding. Ini menurut saya tidak begitu baik ya. Nah ini tetap kalau jumlah dokumen yang banyak di Scopus menjadi target ya ini bisa juga dilakukan. Ya. Atau kalau misalkan kita ingin citasi tinggi, bisa aja orang sekarang mempunyai citasi tinggi dengan cara-cara yang tidak etis ya. Dia bisa membuat mafia citasi, ya, sekumpulan orang yang saling mensitasi, atau citation stacking sama. Citation stacking itu sama. Jadi membuat citasi yang sebenarnya tidak dilakukan dengan dengan cara-cara yang tidak etis. Ini sering terjadi. Nah ini contoh, ini di Indonesia pernah kejadian kan, ada mafia citasi. Ya tiba-tiba beberapa kelompok orang sintas skornya tinggi, jadi saya tidak begitu percaya sintas skor sebenarnya. Sintas skornya tinggi, ya, dikasih award gitu loh. Ternyata ketahuan, mungkin 80% orang yang dapat award itu adalah bagian dari sebuah anggota mafia citasi. Bayangin ya, sebuah kementerian di negara G20 sampai ketipu gitu loh. Oke, nah ini contoh dari kita lupa akan why-nya, hanya how-nya. Ya. Nah yang saya sedih adalah banyak yang terlibat di mafia stasi itu adalah teman-teman peneliti-peneliti muda potensial ya, yang gara-gara hal kayak gini akhirnya karir kedepannya jadi terganggu. Kenapa terganggu?
Karena dia punya catatan digital yang jelek. Kalau dia punya publikasi bermasalah atau di jurnal-jurnal yang jelek, itu nanti kalau dilihat oleh calon partner di luar negeri, ya, itu kan kelihatan, loh, saya ngapain kerjasama dengan orang yang publish di jurnal predator gitu misalkan, ya. Saya nggak mau, jadi jangan ajakin orang ini. Itu kan kasihan, ya. Jadi hati-hati juga terkait ini. Terus itu tadi dosennya. Sekarang kampusnya sendiri, ya, universitas sendiri. Dia wattnya apa? Wattnya saya ingin kampus kami punya jumlah dokumen yang banyak dosen-dosennya di Scopus. Oke, bagus, itu tadi disampaikan oleh Pak Bu Dekan. Oh, kita ingin semua dosen publikasi. Good. Tapi ingat itu watt. Saya ingin ranking PT saya tinggi. Oke. Boleh. Saya ingin dosennya itu terkenal, bereputasi. Ya boleh. Apa yang dibuat? How-nya. Membangun insentif yang baik. Top. Bagus. Menyediakan fasilitas riset yang top. Keren. Tapi hati-hati, ya. Akibat lupa why-nya, sekarang banyak kampus-kampus yang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Misalkan, dosen harus ke conference dengan conference yang proceeding Scopus. Bukan jelek, bukan, baik-baik saja. Tapi pada prakteknya semua sama tahu, ya. Jurnal-jurnal yang top, conference yang top, terutama di bidang ilmu sosial, itu tidak ada tradisinya itu pakai proceeding Scopus. Ya. Sehingga orang ingin conference ke tempat yang baik itu seolah-olah terdiscourage karena tidak didukung gitu loh. Atau misalkan organisasi seperti Indonesian Regional Science Association pernah melakukan conference di sebuah universitas, itu tidak didukung penuh ya oleh universitasnya. Karena tidak ada proceeding Scopus. Padahal IRSA Conference itu sebuah tradisi yang panjang dan lama. Jadi orang lebih baik conference di universitas sebelahnya gitu loh. Karena ada proceedingnya dan bisa dibeli proceeding itu. Atau misalkan kita ingin webometrik tinggi. Caranya gimana? Webometrik itu kan dia menghitung salah satu indikatornya menghitung jumlah PDF di sebuah website. Ya banyak dulu itu yang upload aja PDF website sebanyak-banyaknya. Nah ini hal ini yang orang lupa how-nya. Ya. Kemudian tapi jangankan dosen, jangankan kampus, negara juga sama. Negara juga lupa kadang-kadang why-nya. Bukan kadang, sering lupa why-nya. Misalkan contoh, negara ingin publikasi Indonesia paling tinggi se-ASEAN. Itu bukan why, itu what. Ya. Apa yang dilakukan? Oke, kalau yang dilakukannya misalkan mengalokasikan dana riset yang banyak, oke, good. Itu dilakukan, bagus. Membangun insentif yang baik untuk riset, oke, itu keren. Atau menyediakan fasilitas riset yang top, oke, itu juga bagus. Ya. Tapi kalau yang dilakukan adalah, misalkan menentukan aturan bahwa proceeding jadi faktor penentu besar dana hibah, misalkan. Itu kan dilakukan, itu kurang baik, nanti saya jelasin itu. Atau misalkan dalam kepangkatan memberikan nilai 15 untuk proceedings. Sementara jurnal 40, ya, hampir setengahnya. Itu kan agak gimana gitu ya. Sehingga apa? Karena artinya apa? Artinya kalau proceeding itu gampang dan banyak yang predatornya, untuk dapat susah payah dapat jurnal 40 poinnya, ngapain? Mendingan saya 3 kali proceeding. Sudah 45. Ngapain berdarah-darah masuk ke jurnal. Oke? Nah, itu hal yang sering orang lupa. Ya. Ini contoh nih, ya, datanya. Kita berhasil wattnya, jumlah publikasi Indonesia itu melejit melampaui negara-negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Betul nggak? Jadi berhasil sebenarnya dilakukannya karena dengan banyak cara itu. Dibangga-banggakan dan diglorifikasi. Tetapi kalau lihat angka yang graf yang sebenarnya yang di sebelahnya, kalau kita hitung persentase publikasi Indonesia yang ada di top 5% citationnya, itu kita collapse. Gitu. Padahal yang penting itu kan itu. Kalau untuk kemajuan, ya. Lihat Singapura ya. Singapura itu sudah top, sudah dari awal udah paling tinggi publikasi yang di top jurnalnya. Itu setiap tahun terus aja berusaha untuk meningkatkan lagi kualitasnya. Karena itu penting. Tapi kalau Indonesia collapse, ya. Meroket ke dasar bumi, ya.
Nah ini contoh tadi, contoh orang kita lupa, ya. Jadi lupa, jadi kita lebih ingin ends-nya daripada means-nya, prosesnya lupa, atau why-nya lupa. Nah ini ternyata kenapa kita banyak jurnalnya ya karena ini adalah jumlah conference proceeding di Indonesia yang meningkat pesat sebanyak setelah tahun 2015. Melihat nih, kalau yang titik-titik itu kita mau sebanyak apa? Itu yang titik-titik itu proyeksi saya kalau trennya masih kayak gini. Kita mau sebanyak apa proceedingnya? Gitu. Sekarang itu kita sudah melampaui Inggris, ya, melampaui Jepang. Terus kalau kita proceedingnya melampaui Jepang, terus kita sekeren Jepang gitu negaranya, ya, research-nya bagus, patennya banyak, gitu ya, kan enggak, gitu ya, jauh panggang dari api. Yang kejadian adalah atau sebelum itu, ini adalah apa namanya citation per 1000 population, ya. Jadi Cina itu ini per 1000 population loh, ya, bukan total, ini per 1000 penduduk, ya, itu jumlah citasinya. Itu Cina lihat 44, gitu. Apalagi kalau dibandingin dengan besarnya populasi. India 13,1, 7,5. Indonesia itu rendah banget, 2,8. Dan kemungkinan ya ada kaitannya. Kenapa kita misalkan produktivitas ekonominya sendiri jadi rendah, ya kan? Selama kurun waktu 2000-2017 Indonesia itu mengalami penurunan produktivitas negaranya, ekonominya. Dan itu pasti terkait dengan inovasi, research and teknologi. Dan kemudian ini data terbaru tentang Global Innovation Index di Indonesia. Global Innovation Index kita itu kalah oleh Brunei, kalah oleh Filipina, jangankan Singapura. Terus ini apa dong? Ini apa dong? Ini apa dong? Hah? Kita udah melesat melebihi Jepang, UK. Jadi apa ini? Ini berarti tidak? Tidak. Ya. Karena itu tadi orang lupa akan the golden circle. Ya. Jadi yang sering terjadi itu di dalam konteks publikasi ini adalah banyak terjadi yang disebut dengan Purpose Incentives, ya, di Indonesia. Ya. Apa itu Purpose Incentives? Purpose Incentive itu adalah insentif atau aturan, ya, yang dibuat oleh universitas, oleh negara, oleh kampus, ya, yang tujuannya baik gitu loh. Tetapi dia karena tidak didesain dengan baik gitu ya, dengan sempurna, maka dia tujuannya itu menjadi tidak tercapai, bahkan tujuan yang seharusnya dihindari itu yang menjadi yang tercapai gitu loh. Dan kalau tidak sempurnanya sistem dalam publikasi itu efeknya itu sekecil apapun cacatnya itu insentif itu bisa berbahaya. Karena kalau misalkan ada sedikit 1% celah aja orang untuk bermain, ya, cukup untuk menginspirasi semua orang atau sebagian besar orang untuk masuk ke dalam celah itu. Itu yang berbahaya kalau dalam konteks publikasi. Ada satu jurnal aja yang abal-abal Q1 misalkan, ada tuh, ya. Semua orang di Indonesia itu ke sana. Ketahuan aja kalau misalkan dengan 3 proceeding, 45 poin kredit kum, maka saya bisa nilai punya kredit poin lebih besar dari jurnal internasional top sedunia. Ya semua orang main di situ, gitu loh. Nah ini yang disebut dengan purpose incentive. Ini contoh-contohnya. Misalnya mereward proceeding yang tidak proporsional berakibat apa ini? Dosen yang potensial publis di jurnal bagus itu jadi underachiever. Dia ngelihat teman-temannya enak-enakan, ya udah diikut teman-temannya. Ini hasil bertentangan dengan tujuan. Atau misalkan Sinta score, ya, metric based ranking yang tidak sempurna itu, sehingga membuat para pemainnya dikasih award, diglorifikasi. Ini akan menggoda orang lain untuk melakukan hal serupa. Ini purpose incentive, hasil bertentangan dengan tujuan. Atau citation based metrics juga, hati-hati, itu tidak sempurna juga ya. Citation tadi yang disebut-sebut saya index itu hati-hati juga ya. Citation based metric tanpa membedakan disiplin ilmu itu bahayanya apa? Membuat dosen loncat disiplin. Apa itu dosen loncat disiplin? Tiba-tiba ada dosen manajemen, ada dosen ekonomi, ada dosen sosiologi, publish di EOP proceeding terkait earth science, terkait dengan environmental science. Apa itu? Itu kan adalah hasil dari ini dosen loncat disiplin gitu loh, yang tidak relevan, semua masuk gitu, mencari-cari gitu celah supaya saya punya publikasi gitu loh. Ini
Sehingga apa? Sehingga fokus upaya dia untuk publish di jurnal yang ideal buat dia, tempatnya di mana, itu dilupakan. Ini hasil bertentangan dengan tujuan. Ini purpose incentives. Atau misalkan, demam conference proceeding, ya, itu membuat konferensi di kampus sebelah itu lebih berharga, ya, daripada top conference di luar negeri. Kalau saya diterima papernya di American Economic Review Meetings atau American Economic Association Meeting, ya, bayangin itu prestasi luar biasa gitu ya. Tapi nggak ada proceedingnya. Terus saya bilang saya nggak bisa ikut karena nggak ada proceedingnya. Nah, dari tahun 18 sekian kami nggak pernah punya proceeding. Itu American Economic Review, Economic Association Meeting. Terus di kampus sebelah saya dia ngadain conference, ada proceedingnya, bayar ke IOP. Boleh, ke sana aja dibayarin. Ayo. Itu kan hasil bertentangan dengan tujuan. Nah ini sering salah. Jadi kalau gitu gimana dong? Ini gimana dong? Ya kita kembali, kalau kita pakai golden circle, itu kesalahannya adalah kita mulai dari luar masuk ke dalam golden circle. Kita itu harus mulai dari pusat tertengah si golden circle masuk ke luar. Karena itu katanya menurut teori Simon Sinek itu ada di dalam, terpatri di dalam genetika biologi kita. Yang baik itu begitu. Ya, jadi konkretnya gimana? Ya kita harus tahu why-nya apa. Karena kalau tanpa why, kita nggak punya motivasi yang benar gitu loh. Motivasinya semu gitu ya, semu gitu untuk publikasi itu. Oke, jadi dan Martin Luther King juga dia misalkan dia nggak bilang I have a plan, dia bilang I have a dream. Itu contoh why yang mulainya. Nah untuk publikasi why-nya apa emang? Atau sebelum mari kita cari why, karena kita semua ekonom di sini ya. Apa sih why-nya? Sebenarnya why-nya ini, ya. Jadi kalau kita lihat teorinya Paul Romer ya, di dalam Nobel Prize, ya, itu dia bilang begini, ultimately all increase in standard of living can be traced to discoveries of more valuable arrangement for the things in the earth crust and atmosphere. Ini artinya apa? Artinya kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup manusia, ya, umat manusia, ya, itu sebenarnya intinya ada di inovasi, ada di perubahan teknologi, ada di scientific research. Karena itu bisa ditrace ke kemampuan kita untuk menyusun dan menyusun ulang berbagai unsur yang ada di dalam alam semesta. Kalau saya ingin merubah logam besi menjadi keyboard, misalkan seperti ini, itu perubahan teknologi. Saya mendapat manfaat dari situ. Merubah unsur-unsur atom menjadi dari satu bentuk menjadi bagian yang lain. Itu inti dari rekayasa. Itu dari teknologi. Jadi kita itu memang tujuan sebagai manusia itu ya kalau mau meningkat kesejahteraan ya harus melalui perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan. Jadi berangkatnya harus dari sini, gitu ya. Kita harus menjadi bagian dari itu, gitu ya. Nah dan ini sudah terbukti dengan berbagai data. Ya, dan penelitian, misalkan di sini ditulis bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara maju OECD countries selama 4 dekade ini itu disumbang bukan oleh investment, tapi oleh TEP. 70% disumbang oleh perubahan teknologi dan perubahan teknologi yang didukung oleh inovasi dan research kan. Jadi kita merupakan bagian dari ekosistem research yang ingin akhirnya itu menjadi bagian dari meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya, itu intinya ya. Nah, atau ini misalkan kita mungkin satu-satunya makhluk di alam semesta ini ya, yang bisa memfoto bumi dari tempat lain. Ini kan begitu indah ya. Ini inti menurut saya dari kekhalifahan manusia. Ya. Atau misalkan kita lihat ini. Ini adalah hasil selfie dari tongsis terpanjang sealam semesta. Ya. Ini kita dipoto oleh satelit atau probe dari planet Saturnus. Itu yang dikasih tanda panah itu bumi biru kecil. Ini tongsis terpanjang sedunia, alam semesta mungkin. Ya, atau misalkan ini. Kita lihat, dunia itu sekarang sudah dipenuhi lampu-lampu
itu sebenarnya mewakili bahwa dunia ini sekarang sudah dikuasai manusia. Artinya apa? Artinya kita itu memang sudah jadi khalifah di bumi ini gitu loh. Dan ini terjadi kenapa? Karena scientific advancement. Karena civilisasi peradaban ini dibangun oleh ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Melalui ini ya, salah satunya. Ketika Albert Einstein mempublikasikan jurnal di Annalen in the Physics ya, tentang katakanlah relativity theory dengan E equal to mc square, itulah kita peradaban dibangun dari situ salah satunya. Kita bisa membuat energi yang banyak ya, dan lain-lain. Atau misalkan hal-hal lain banyak sekali sekarang. Ketika orang-orang Indonesia masih berantem ya, urusan ini itu gitu ya. Ini orang-orang sudah mulai cari alternatif energi dengan energi fusi dingin, ya, nuklir dingin, ya, dan macam-macam. Udah bisa terbang seperti itu, ya, atau mengantarkan barang sudah pakai alat robot dan lain-lain. Orang sudah ke sana. Dan memang tujuannya itu, tujuannya adalah itu. Ya. Nah, kemajuan-kemajuan teknologi, pembangunan peradaban itu sangat disokong oleh apa yang disebut dengan peer review scientific publication. Ya. Ini yang akan kita coba cari caranya supaya kita bisa terlibat di situ ini. Jadi paparan ini terkait ini. Jadi tadi ya, ilmu pengetahuan yang berkembang tadi membuat kita menjadi khalifah di muka bumi ini, itu jantungnya ada di peer reviewed scientific publication. Karena peer reviewed scientific publication itu adalah pemandu dari metode ilmiah gitu. Sehingga kita bisa punya iPhone, sehingga saya bisa berzooman dengan Anda gitu ya. Sehingga saya punya kamera yang bagus dan lain-lain. Jadi intinya dua, peer review scientific publication ini. Satu, menjamin metode ilmiah dipraktekkan. Karena kalau metode ilmiah tidak dipraktekkan, kalau ilmu nuzum yang dipraktekkan, itu tidak akan masuk jurnal. Ya, di dalam proses peer review scientific publication itu ada reviewernya. Ya, 3 orang, 2 orang, dicek ini orang melakukan penelitian dengan benar enggak. Ini temuan ini benar bermanfaat buat manusia ini enggak? Ini hoax atau bukan ini? Gitu loh. Vaksin obat ini. Vaksin A, vaksin B. Itu ada di peer review scientific publication. Makanya kalau kita mau ada yang bilang obat vaksin, itu nggak bisa kalau masuk belum jurnal dulu. Obat COVID itu nggak harus masuk jurnal dulu. Dan kedua ya selain itu yang mungkin penting adalah menjamin tidak terjadinya reinventing the wheel. Jadi kita menemukan sesuatu yang orang temukan. Nah ini, makanya kalau misalkan Anda masuk ke Google Scholar, ya, Google Scholar itu tempat orang mencari literatur ilmiah ya. Kalau kamu mau cari apa kabar dengan Ariel Noah, dengan Sophia Latjuba, nggak akan ketemu di sini ya. Tapi kalau kamu mencari tentang penelitian tentang climate change sekarang sudah seperti apa ya di sini. Nah kalau Anda lihat masuk ke Google Scholar itu ada tagline di bawahnya. Stand on the shoulder of giants. Ini artinya apa sih? Kenapa kok kalimat ini sedemikian penting sehingga jadi tagline Google Scholar? Karena itu inti dari scientific advancement. Itu inti dari metode ilmiah. Stand on the shoulder of giants. Berdiri di bahu raksasa. Bahu raksasanya siapa? Existing literature. Oke, jadi Samsung misalkan ya, di Korea itu dia punya R&D. Di divisi R&D-nya itu dia sibuknya mencari bagaimana nih memperbaiki handphone-handphonenya Samsung. Tidak ada tuh kemungkinan besar ada divisi pencarian gelombang radio. Karena gelombang radio udah ditemukan Marconi beberapa puluh tahun lalu, ngapain ditemuin lagi? Itu berarti standing on the shoulder of giants. Nah, publikasi ilmiah itu adalah caranya kita untuk tetap berkontribusi ke existing literatur gitu loh, ya. Nah, jadi kalau gitu why-nya apa dong? Yang why-nya ini menurut saya, yang kita sering lupa. Kenapa kita mau publish? Ya, itu karena kita ingin menjadi bagian dari proses kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, berkontribusi pada pembangunan peradaban, itu esensinya. Ya, khalifah di muka bumi intinya. Atau meninggalkan legacy. Kenapa legacy so important? Ya karena hidup kita pendek. Hidup kita cuma 60-70 tahun. Terus kalau udah mati gimana? Kan baiknya kita hidup penelitian. Kita kalau mau menulis paper,
atau meneliti itu men-spend waktu berapa? Kalau saya ini sering ya, saya masukin jurnal bulan Januari tahun 2020 itu kemungkinan besar itu akan terbit di tahun Januari tahun 2021 atau 2002 kalau jurnalnya itu bagus ya. Jangan berharap cepat-cepat ya. Nggak ada cepat-cepatan. Cepat-cepatnya biasanya agak aneh ya. Agak ya, tapi nggak selalu. Nah itu ya. Artinya apa? Coba kita waktu 2 tahun dari sisa hidup kita dipakai untuk sesuatu yang nggak penting gitu loh. Ya. Harusnya hidup kita itu yang pendek dipakai untuk sesuatu yang penting. Salah satunya adalah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan melalui jejak-jejak kita terhadap dalam karya ilmiah. Jadi nanti anak cucu kita kalau meng-Google scholar di Scholar Google mencari sesuatu yang risetnya ada kaitan dengan penelitian kita, ratusan tahun, 200-an tahun ke depan pun nama kita masih ada di situ. Ada catatannya itu loh. Itu yang disebut legacy dari ilmu pengetahuan. Ini yang menurut saya menjadi why dari Simon Sinek's Golden Circles untuk publikasi, gitu ya. Nah, sekarang baru masuk ke how. How-nya gimana? Tapi ingat why-nya jangan tutupi. How-nya apa? Kalau kita selalu ingat why-nya, how-nya insya Allah itu akan baik gitu loh. Oke, sekarang how-nya gimana? Ya, how-nya yang harus diingat adalah satu dulu. Oke. Publikasi artikel di jurnal ilmiah, menulis artikel di jurnal ilmiah itu bagian akhir atau mungkin bagian akhir dari proses yang jauh lebih panjang. Jadi kita ada riset gitu ya, melakukan penelitian, baru kemudian menulis publikasi di ilmiah. Jangan tiba-tiba, ayo nulis paper, nggak bisa menulis paper. Menulis paper apa? Itu penelitian yang nggak ada. Jadi penelitian itu awalnya baru jadi publikasi ilmiah, gitu loh. Jadi itu tidak independen berdiri sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau boleh saya summary, ya, jadi saya sebutkan kembali, menulis artikel dan publikasi itu bagian yang tidak bisa terpisahkan ya, dari riset sendiri, tidak berdiri terpisah. Jadi kalau saya ditanya, Pak, gimana caranya publikasi di jurnal yang baik? Ya riset yang baik. Karena basically journal publication itu adalah melaporkan hasil riset kita. Kalau kita tidak ada yang dilaporin, ngapain nulis paper? Itu bukan paper ilmiah ya. Berarti kalau nggak bukan paper hasil penelitian. Paper itu harus hasil penelitian. Tanpa penelitian tidak ada paper itu. Jadi tolong teman-teman yang ingin nulis paper nggak ada penelitiannya nggak bisa itu. Ya. Penelitiannya dulu. Nah oke. Salah satu bagian dari riset ini ya. Ini ketika kita mulai research. Jadi ketika membuat rencana penulisan artikel, itu berarti kita merencanakan penelitian. Ya. Sama, harus bareng gitu loh. Karena kalau nggak bareng bahaya. Masalahnya di Indonesia orang-orang teman-teman sering kayak gini. Ya. Oke, jadi bagaimana? Oke, yang pertama tentu kita harus memformulasikan research questions. Pertanyaan penelitiannya apa sih? Research questionnya apa? Gitu loh. Nah ini kemudian dilakukan dengan lalu menelusuri literatur. Apakah research question saya udah ada yang jawab belum? Siapa aja yang sudah jawab? Itu penelusuran literatur. Kemudian ditanya apakah yang dijawab oleh literatur ini udah cukup nggak, udah baik nggak sih? Dua kemungkinannya. Kalau dia sudah, ya kamu nggak, ya kita tidak ada penelitian. Ngapain ya udah sudah terjawab? Principle of buoyancy itu udah ditemukan Archimedes dulu jauh ribuan tahun sebelum Masehi. Ngapain kita melakukan penelitian untuk mencari tahu berapa sih volume sabun, kalau sabun itu masuk ke bak mandi yang ada airnya, berapa volume air yang keluar, itu sudah ditemukan oleh Archimedes. Jadi kita jangan melakukan penelitian atau menulis paper yang orang sudah jawab, gitu loh. Jadi kalau kemudian sudah ada yang jawab, terpaksa kita harus look back, memformulasikan kembali research question-nya, dibenerin. Telusuri literatur lagi. Kalau belum menemukan itu, kalau jawabannya masih sudah, Anda harus main di circle ini terus. Ya, baru kemudian kalau misalkan Anda sudah belum terjawab, belum cukup terjawab, lanjutkan baru penelitian. Ya. Nah, sering masalah dari teman-teman saya atau kawan-kawan di Indonesia bertanya kepada saya, kok saya susah masuk papernya, masuk jurnal susah banget ya. Ditolak terus, nggak diterima di sini di situ. Apa ya? Ini masalahnya ada di sini. Jadi proses ini yang di awal tidak dilewati dengan baik. Ya. Ini yang jadi sering problem. Ya. Jadi kayak gini problemnya. Jadi start dengan memformulasikan research question.
menelusuri literatur, dicek sudah terjawab belum? Sudah, lanjutkan penelitian, lanjutkan tulis paper. Ya nggak akan diterima papernya, gimana pun juga. Ya. Karena dia reinventing the wheel. Nah, ini yang harus hati-hati. Oke? Kalau belum terjawab dengan baik atau belum cukup terjawab, baru kita lanjutkan penelitian atau lanjutkan menulis paper. Ya. Ingat ya, melanjutkan menulis paper dengan melanjutkan penelitian itu suatu hal yang terintegrasi. Gitu. Nah, oke, sekarang research question yang baik apa sih? Ya, yang nanti ada di jurnal atau yang ada di awal penelitian, di proposal penelitian. Oke, yang baik itu bisa dimotivasi oleh curiosity kita. Saya curious dan belum menjawab. Tapi hati-hati, curiosity mungkin bisa terpenuhi dengan membaca. Karena jangan-jangan curiosity kita dikarenakan kita tidak membaca. Oke, jadi kita harus baca dulu. Kalau curiosity ini kita tidak temukan di bahan bacaan manapun, then you have a research questions. Gitu ya. Atau misalkan misalkan dimotivasi oleh real world problem. Anda ingin menyelesaikan problem kemiskinan, Anda ingin menyelesaikan problem pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pelan terus gitu ya. Itu dimotivasi oleh real world problem. Oke, this is a good thing too. Cuman yang penting adalah ketika kita menuliskan research question, apa di paper atau di proposal, itu jangan bertele-tele, harus akurat mungkin, ya. Jangan tujuan penelitian itulah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, itu terlalu umum gitu ya. Dan yang terakhir ini sering menjadi hal yang kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman. Research question itu sebisa mungkin harus bersifat universal. Ya. Apa sih maksudnya universal? Artinya kalau membuat research question, ini tips. Kalau membuat research questions, jangan sebut tempat dulu. Ya. Misalkan contoh, jangan research question itu kayak gini. Bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan di Kalimantan Timur, misalkan. Atau bagaimana pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten A, gitu. Oke? Jangan dulu ke sana. Berarti research question-nya nggak universal. Jadi sebisa mungkin research question itu kalau mau masuk di jurnal, itu jangan dulu ada tempat atau lokasi konteksnya. Misalkan nih, bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan ya? Menambah atau mengurangi? Nah, itu research questions dulu. Oke? Kemudian baru cari ke literatur. Karena kalau kamu misalkan bilang bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan di Kabupaten Jember. Ya kalau ditelusuri di Google Scholar, nggak ada penelitiannya. Karena nggak ada yang meneliti Jember gitu ya. Terus kamu bilang, oh ini penelitian yang hebat, saya bisa masuk jurnal. Enggak. Ya, yang kamu search di Google Scholar itu yang universal. Gitu loh. Baru kemudian kamu telusuri, ini bagaimana nih? Gitu loh. Kalau kamu ingin memasukkan konteks Jember, itu harus merupakan kontribusi kamu. Misalkan begini, ini hasil penelitian tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan, itu kayaknya hasilnya nggak begitu firm deh, ya. Karena A, B, C gitu. Yang saya bisa buktikan itu dengan konteks data dari Jember, gitu loh. Kenapa? Karena data Jember unik. Data di Jember itu dia A, B, C, D, orang-orang gini, B, tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipakai di paper-paper ini. Paper-paper ini asumsinya gini, ini di Jember nggak kayak gitu loh. Jadi saya masukin studi kasus Jember, baru itu boleh Jember masuk gitu loh. Nah ini yang sering jadi kesalahan orang, apalagi mahasiswa S2, S3 saya, kan dari daerah asal ya. Jadi penelitiannya itu selalu, saya ingin meneliti pengaruh A terhadap B di provinsi saya, di kabupaten saya. Oh, it's not a good research question. Ya. Nah ini yang sering jadi kesalahan, kenapa tidak masuk jurnal. Oke, nah sekarang menelusuri literatur. Ini sering juga ditanya, Pak, ini mahasiswa nih sering nanya ke saya, Pak, berapa sih minimal jumlah paper yang harus saya baca untuk masuk tinjauan pustaka? Ini pertanyaan yang tidak relevan sama sekali. Kalau ada yang tanya kayak gitu.
Pak, 5 cukup nggak Pak papernya? Pak, 10 cukup nggak Pak papernya? Itu pertanyaan yang tidak relevan. Karena yang namanya literatur review yang baik, itu artinya apa? Literatur itu apa sih? Menelusuri literatur. Literatur itu apa? Jadi menelusuri literatur itu bukan menelusuri 10 atau 11 paper yang saya temukan. Bukan. Literatur itu semua studi, ingat ya, semua, tak terkecuali, semua studi yang sudah dipublish ya, yang menjawab research question yang sama dengan kita. Kalau dia ada 10 ya 10. Tapi kalau dia ada 1000 ya 1000. Minimal harus dilihat 1000-1000-nya. Oh bagaimana Pak caranya, saya nggak punya waktu untuk melihat 1000. Ya bisa lihat abstraknya atau apa. Minimal kamu harus punya konklusi dari literatur yang 1000 itu. Gitu loh. Ya. Ada tipsnya. Misalkan kalau kita bisa baca survei paper. Karena kalau riset penelitian kita itu umum ditanya orang, itu biasanya orang udah melakukan tujuan pustaka duluan. Dan dia biasa sering juga menulisnya dalam bentuk paper review. Nah, kita bisa baca itu. Misalkan di ekonomi itu ada Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspective, Journal of Economic Survey, itu isinya artikel-artikel di jurnal, ya, yang isinya itu tujuan pustaka. Itu a good start. Artinya kita tidak perlu mencari 1000 paper, cukup baca satu paper, kita sudah tahu general literatur, kita tinggal mengupdate-nya. Itu tips. Nah, yang ideal itu adalah apa yang disebut dengan systematic literature review. Ini saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya, tapi tolong Google aja. Apa itu systematic literature review? Ini yang sebenarnya ideal dilakukan oleh semua orang yang ingin publish di jurnal. Ya, silahkan di Google. Systematic literature review, apa itu? Itu prosedur untuk melakukan tinjauan pustaka yang benar. Ya. Nah, terus kita punya kendala apa? Saya nggak bisa akses jurnal. Nah, ini problemnya di Indonesia itu. Ya, jadi tapi coba di work around it. Kita biasanya ada preprint atau misalkan abstrak aja dulu kan. Kalau banyak kan abstrak kan bisa. Atau cara-cara lain lah, Anda tahu sendiri lah ya. Terus tips yang lain, forward and backward linkage. Kalau kamu baca paper atau kita baca paper, itu kan ada referensinya tuh. Baca tuh referensinya, apa yang relevan kemudian kita cari. Atau backward linkage. Forward linkage itu dia di site siapa. Itu cari di Google Scholar tuh ada ya. Di ini jurnal ini di site siapa ya. Nah, baca siapa yang nge-cite-nya. Backward linkage itu dia nge-cite siapa. Itu lihat di situ. Nah, terus ini yang sering jadi kesalahan sederhana. Tapi sebagian besar orang melakukan atau kurang punya kemampuan yang baik ya. Adalah memilih keywords dalam searching jurnal. Bagaimana sih keywordnya kalau saya punya penelitian ini hampir mungkin 7 dari 10 mahasiswa bimbingan saya itu selalu datang ke saya, Pak, jurnalnya nggak ketemu. Nah, Pak, jurnal ini nggak ketemu. Bahkan kolega-kolega saya juga sama. Beranggapan bahwa, wah, riset saya keren, belum pernah ada yang melakukan penelitiannya. Ini bisa masuk top jurnal. Saya bilang nggak mungkin. Saya search nih, cek, ratusan paper kayak gitu udah. Salahnya apa? Tidak bisa men-search cara yang baik di Google Scholar. Kayak gimana? Keywordnya seperti apa? Nah, ini memang punya seni tersendiri, harus diajarin ya. Kalau ada waktu kita bisa ngobrol, tapi ini waktunya nggak banyak ya. Nah, konsep dari penelusuran tujuan pustaka ini bukan hal baru. Aristoteles aja 300 tahun sebelum Masehi udah bilang bahwa studi liter itu menulis tentang apa yang orang lain sudah lakukan, terus bukan listing dari si A bilang gini, si B bilang gini, si C bilang gini, si B bilang gitu, ya bukan. Tapi kita harus tulis general konsensusnya apa sih, gitu ya. Ya, dan perform a systematic study gitu tentang yang apapun studi yang terkait dengan itu. Itu makanya kalau kita belum bisa kan aneh. Ribuan tahun yang lalu Aristoteles sudah bilang begitu. Masa kita perlu ribuan tahun untuk sadar gitu ya? Karena sering mahasiswa saya, ya itu sering kesalahannya seperti itu. Literatur review itu si A bilang gini sampai si Z bilang gini, kemudian selesai bab selanjutnya, terus tidak dianalisis, gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus diperbaiki. Nah, pasti terus pertanyaannya, Pak, saya ini kan cuma mahasiswa S2, saya ini cuma mahasiswa S3, saya bukan profesor A, profesor B, kontribusi saya terhadap ilmu pengetahuan apa sih, Pak? Kan susah, Pak. Misalkan, apa sih yang menjadi dasar untuk menentukan penelitian saya itu atau punya nilai tambah, atau apa sih yang menjadi landasan untuk menjawab apakah literatur yang ada itu sudah baik atau cukup menjawab sehingga saya perlu melakukan penelitian tambahan atau lagi. Ini pertanyaan penting.
Sering orang jadi terdiscourage. Wah, Bapak mah terlalu muluk, Pak, gitu. Ini kan Indonesia, ini kan ini kita enggak, tapi sebentar. Ya. Itu kalau kita melihatnya dengan jeli, itu bisa dilakukan. Ya. Apa yang caranya gimana? Ya, caranya misalkan yang kita tahu, misalkan ya, setelah kita baca studi literatur itu, kita tanya, ada kelemahan nggak di studi-studi ini? Masa nggak ada kelemahannya, gitu ya? Atau misalkan, kan studi itu dari tahun 1910 sampai 2000 sekian, itu kan pasti studi lama gitu ya. Sebagian besar lama. Jangan-jangan ada hipotesis baru yang tidak diuji oleh itu. Wah, saya punya hipotesis baru nih, atau orang lain punya hipotesis baru, punya teori baru yang belum diuji sama paper-paper yang itu. Nah, itu kan contoh. Atau punya metodologi baru yang tidak dipakai oleh si ribuan ratusan paper-paper lama itu. Itu juga potensi dari nilai tambah. Atau konteks baru, tadi misalkan konteks Jember lain konteksnya. Indonesia lain konteksnya, developing countries. Atau misalkan kita punya data baru di FLS yang tidak ada duanya di dunia ini, yang bisa membuat kesimpulan yang mungkin berbeda. Jadi nanti itu bisa nggak hasilnya nanti no problem. Pak, kalau hasilnya sama, ya nggak apa-apa. Minimal, tapi kita kan punya metodologi baru, kita punya data baru. Hasilnya tidak harus bertentangan dengan konsensus yang ada di literatur. Jadi dia boleh mendukung, boleh menentang, gitu, boleh aja. Nah, tips saya, kalau kita ingin punya keyakinan lebih bahwa kita akan dipublish, coba jeli untuk melihat literatur yang banyak, yang hot. Jangan literatur yang udah settle lah, gitu. Temukan debat-debat di dalam literatur. Jadi ada dua kubu, si A bilang begini, si B bilang begini, dan ini belum settle. Nah, itu contoh yang baik untuk kita jump in. Wah, ini debatnya belum settle nih. Saya ingin membuktikan mana yang lebih benar. Nah, itu kayaknya tips saya itu. Saya sering berhasil ya, publish gara-gara itu, ya. Temukan debat yang belum settle di literatur, ya. Yang ada lagi kubu-kubuan ya, bukan kubu di Indonesia ya. Kubu-kubuan di dalam hasanah ilmiah literatur, cari tuh. Kemudian kita coba jamin ke situ, itu akan lebih gede chance-nya. Oke. Nah, kalau belum terjawab dan sudah ada nilai tambah, potensi nilai tambah yang kita pakai dari paper kita, baru kemudian coba jawab research question-nya dengan metodologi riset yang baik. Baru kita jawab metodologinya apa, ya. Oke. Nah, catatan saya tentang metodologi itu kita harus menyeimbangkan antara elegance and parsimony. Apa itu elegance? Elegance itu seolah-olah kalau kita pakai metode yang canggih, lebih baik. Oke, betul saja. Tapi kalau nggak ada nilai tambahnya ngapain? Gitu loh. Kadang-kadang sederhana itu lebih baik. Ya, jadi artinya apa? Artinya, ini sering ada anekdot ya. Katanya kalau S1 itu pakai OLS. Kalau S2 itu harus pakai 2SLS. Kalau S3 harus pakai 3SLS. Nah, itu mitos yang harus dibuang jauh-jauh, nggak ada kaitannya. Kalau misalkan saya S3, terus OLS menjawab saya dengan baik, dan tidak ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi, ya udah selesai pakai OLS. Ngapain kita harus pakai 3SLS? Ini yang disebut dengan the principle of parsimony. Nanti si reviewer tahu, ini ngapain lu nulis kayak gini, lu mau nyombong-nyombongin, lu bisa bikin Arellano, Bond, estimate, fixed effect, panel, bla 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 bla. Padahal itu unnecessary. Jadi prinsip parsimony. Terus yang kedua, ketika kita melakukan empirical analysis, ya, itu jangan menyuruh orang. Ini banyak sekali nih mahasiswa S3 ini, kalau ada di sini ya, saya ingetin. Bapak mungkin punya jabatan, Bapak Ibu mungkin sibuk, ya. Tapi jangan pernah Bapak nyuruh ngeregres ke orang lain. Ya. Karena untuk jadi S3 itu kita harus kotor tangan kita itu. Jadi kalau yang ngeregresnya orang lain, apalagi yang nulisnya orang lain, yang PhD siapa? Sering temuan-temuan riset itu ditemukan karena tidak sengaja. Ketika kita meregres, kita lupa memasukin variabel A, hasilnya begini. Lupa. Kemudian saya masukin B, hasilnya segini. Loh, kok beda? Ya. Nah, perbedaan ini jangan-jangan sumber dari temuan baru. Banyak sekali pemegang hadiah Nobel yang mendapat Nobel karena keberuntungan ketika dia melakukan hal-hal seperti itu. Contoh yang menemukan Big Bang Radiation. Itu kan nggak sengaja. Kenapa coba lihat dia menemukan Big Bang Radiation?
Karena dia membersihkan tai burung di atap laboratoriumnya. Kalau dia nyuruh orang, gimana coba? Kalau nyuruh cleaner yang dapat Nobel. Enggak, dia sendiri tuh membersihkan tuh tai burung dari atap laboratoriumnya. Kemudian mengkoreksi sinyal-sinyalnya kok masih baik. Nah, ternyata akhirnya si radiasi itu tidak hilang-hilang walaupun si tai burungnya itu udah dibuang. Ternyata itu adalah sisa dari radiasi ketika Big Bang. Dapat Nobel dia. Ya, jadi temukan surprises dalam hasil penelitian dan caranya apa? Caranya terlibat sendiri dengan penelitiannya untuk hal penting seperti ini. Ya, saya itu walaupun misalkan sudah guru besar gitu ya, saya kadang-kadang membuat proses penulisan artikel itu terbalik dengan asisten saya. Saya yang memprogramnya, mengeluarkan table-tablenya saya sendiri, kemudian asisten saya suruh nulis, gitu. Itu memberikan dia belajar untuk menulis. Dan juga kalau teman-teman yang udah senior saya, tips saya ya, itu kayak gitu juga. Jadi number crunching, computer coding, itu kalau dari dulu teman-teman suka, jangan tinggalkan. Karena itu membuat umur kita muda. Ini umur itu ada di sini. Kalau kita tetap aktif bermain di computer coding dan lain-lain, itu kita keep up our spirit. Kita tetap tajam ya, dalam berpikir dan lain kita selalu lebih muda. Gitu. Jangan kasih ke orang lain. Ajarin orang lain oke. Tapi jangan ngandalin orang lain. Apalagi Bapak Ibu pejabat yang sedang S3. Please. Ya. Jangan bayar orang untuk melakukan regresi. Lakukan sendiri. Ya. Nah ini, kenapa tadi kita akan menemukan surprises yang penting. Nah, ini juga tips ya. Kalau misalkan ketika kita dalam proses menjawab research question dengan metodologi yang tadi itu, kemudian kita lihat hasilnya, kita pikirin gitu, ternyata ini puas nggak saya ya? Gitu. Kalau nggak puas, atau misalkan ada temuan baru, kalau tidak puas ya Anda jangan-jangan hasilnya ini lebih cocok kalau research questionnya sedikit revisi. Nah, ini sering kejadian. Oh, ini ternyata saya menemukan A ya, secara tidak sengaja atau hasilnya begini gitu ya. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Oke, jangan putus asa dulu. Kalau saya revise research question-nya, saya formulasi ulang research question-nya, saya telusuri ulang literaturnya, cocok nggak nih sekarang temuan saya ini? Lebih cocok nggak? Ceritanya lebih baik nggak? Nah gitu. Karena cerita itu penting. Jadi membuat paper itu basically storytelling. Gitu ya. Filsuf Yunani dunia pernah bilang yang menguasai dunia itu pada akhirnya adalah tukang ngadongeng gitu ya. The storyteller will rule the world. Jadi kalau kita tidak ada story-nya dari paper itu enggak. Jadi kita harus cari story-nya. Nah, kemudian kalau misalkan ketika kita tidak sengaja, ketika nge-regress, ketika melakukan analisis data atau ketika mengumpulkan data ya, bahkan ya, ketika mensurvei bertanya ke orang, itu tiba-tiba kita menemukan ide baru dari situ, dari metodologi itu ya kita bisa balik lagi ke sini. Bisa bikin paper baru, ya, start ulang di sini. Oke? Kalau tidak ya oke lah, baru kemudian buat main message. Nah ini yang sering yang orang, ini tips ya. Ini terkait storytelling. Kalau kita sudah menemukan hasil penelitian kita, sudah menjawab hasil penelitian kita, coba jangan dulu kemudian, oke, malam ini saya akan buat paper 40 halaman. Jangan dulu. Oke? Pikirkan baik-baik. Kemudian coba buat main message sepanjang 1 halaman 2 spasi atau cuma 250 kata lah main message-nya apa. Abstrak basically. Jadi abstrak itu menurut saya jangan dibuat di akhir. Dibuat di awal. Bukan di akhir paper, di awal paper abstrak itu harus dibuat. Ya. Karena kalau di akhir paper itu nanti papernya kemana-mana. Ya, jadi kita mulai dari main message. Message-nya apa? Pesannya apa sih? Apa yang ingin saya sampaikan dari paper ini ke orang tuh apa? Dalam 250 kata. Nah, ini yang harus dibuat dengan baik. Karena ini message-nya. Baru kemudian dikembangkan dari situ. Oke? Baru lanjut tulis paper. Nah, terus ini jurnal paper. Judul paper juga ketika udah masuk pada tahap penulisan paper, ya, nah itu sering paper kita judulnya panjang-panjang dan membingungkan. Enggak harus ya.
Tidak harus judul paper itu boring, ya ada judul itu di jurnal-jurnal top itu judul-judul aneh-aneh kok dan lucu-lucu ya. Misalkan Money for Nothing, wah, atau misalkan ini apa macroeconomic policy and the optimal destruction of empires, atau Until the Dead Do Us Part. Nah, itu kan judul-judul yang lucu sebenarnya ya, yang akan membuat orang baca meningkatkan citasi kita. Atau itu tadi misalkan di Journal of Religion, Going to Hell, apa judul paper tuh? Atau misalkan Let's Get Laid, ini permainan rim kata gitu ya. Bukan get slayed, tapi get slayed. Ya. Atau misalkan teman-teman yang senang Star Wars, ini ada paper dari Paris School of Economics judulnya Star Wars, The Empirics Strike Back. Kan kalau Star Wars, The Empire Strike Back. Star Wars itu ini paper tentang statistik yang membahas tentang penentuan bintang-bintang kalau regresi itu signifikan. Gitu ya. Itu Star Wars namanya. Jadi orang tuh publish di paper berlomba-lomba memperbanyak bintang di dalam hasil regresi Star Wars. Ya. Atau misalkan paper klasik dari Xavier Salamartin di American Economic Review. Judulnya apa coba? I Just Run 2 Million Regressions. Judul apa paper? Ini kalau untuk teman-teman senior saya, teman-teman senior saya di Unpad itu pasti dimarahin nih, karena mereka terlalu kolot dalam ini, belum terbiasa gitu loh. Judul paper itu harus kayak gini, faktor-faktor yang mempengaruhi X bla X terhadap X bla X terhadap X bla X. Enggak usah. Ya, itu. Oke, nah kemudian terakhir mungkin ya, nanti kita berdiskusi aja untuk hal detailnya ya. Beberapa tips ya yang mungkin bisa saya share. Saya sering itu, bukan dalam konteks menulis jurnal ilmiah, tapi dalam konteks paper di koran juga ya misalkan. Saya udah saking semangatnya ketika saya ketik langsung saya kirim. Jangan ya. Baca berulang-ulang gitu. Baca lagi. Setelah baca berulang-ulang diri sendiri, kemudian kirim ke rekan sejawat. Kamu bacain dong. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sering ketika teman kita kirim bacain dong, males temannya. Bikin sistem dong. Bikin kontrak sosial dengan temennya. Ya. Kamu bacain paper gua ya. Kalau lu punya paper, gua bacain. Nah, kayak gitu dong. Ya. Tapi jangan kamu kirim ke paper, tolong bacain dong. Pas saatnya dia kemudian kirim paper ke kamu nggak bacain. Nggak punya waktu gua. Jangan dong. Kontrak sosial. Ya. Terus presentasikan di seminar dan conference yang baik. Ini saya promosi. IRSA itu salah satu tempat yang baik. Tapi IRSA tidak ada conference proceeding ya. Oke. Tapi walaupun tidak ada conference proceeding, IRSA itu yang mendaftar itu tetap udah daftar ke conference itu bisa terusnya 500-an, 600-an, sementara tempatnya hanya 200-an ya. Itu karena ada sesuatu yang ditawarkan oleh conference yang baik. Jangan hanya conference ingin ada proceedingnya, karena kalau itu nggak usah jauh-jauh, bikin aja sendiri. Ya, itu satu. Terus yang keempat, jangan selama apapun kamu kursus bahasa Inggris. Ya. Atau saya pun sendiri. Saya itu tiap hari ngomong bahasa Inggris ya. Karena istri saya nggak bisa ngomong Indonesia. Itu jangan sekali-kali percaya sama bahasa Inggris kamu. Enggak deh. Kalau kamu tidak natif, susah. Ini yang sering jadi masalah. Saya juga sama. Saya nggak percaya sama bahasa Inggris saya. Kalau paper saya sudah selesai, saya kirim ke editorial service bayar. Gitu. Ke natif. Ya, jadi invest in good English editorial service. Kenapa coba? Karena ini saya tips saja ya. Karena reviewer itu tidak dibayar. Ya, reviewer jurnal itu tidak dibayar. Kalau kemudian dia baca, paper kamu isinya bagus, penelitiannya breakthrough, tapi ditulis dengan bahasa Inggris yang jelek, itu nggak pengaruh. Yang ada kamu menyakiti si reviewer ketika membacanya. Kan pening kepalanya. Akhirnya dibuang gitu loh. Nggak ngapain gue jadi berpening-pening, dibayar kagak kata reviewer. Nggak tahu isinya. Nggak Pak, tolong dong baca dulu. Ini kan isinya bagus. Ya nggak peduli gue, kayak gitu misalnya. Terus ketika menulis papernya ya, coba hal baru, work backward seperti saya sudah sampaikan tadi. Jadi mulai dari abstraknya dikembangkan ke extended abstraknya dikembangkan ke full paper, jangan sebaliknya. Digather, dikumpul, ditulis dari abstrak ya. Jangan hal baru. Terus yang terakhir pilih-pilih jurnal. Jurnal juga jangan sembarangan jurnal ya. Jurnal itu harus sesuai dengan topik kita, gitu. Jangan jurnal saya ekonomi masuk ke jurnal fisika, gitu-gitu. Kecuali kalau relevan. Jadi ini juga penting memilih jurnal itu. Barangkali itu ya yang ingin saya sampaikan. Mungkin terakhir saya ucapin good luck aja. Semoga upaya kita semua untuk publish di jurnal yang baik itu terpenuhi. Cuman kembali intinya, kita harus mulai dari mengapa, gitu ya.
mengapa kita publish jurnal. Jangan mulai dari apa yang ingin saya mau gitu, atau bagaimana caranya bahkan ya. Tapi mulai dari why, karena itu yang akan menjadi sumber inspirasi yang tidak habis-habisnya untuk kita. Persistensi itu penting dalam publikasi ya. Kalau misalkan hanya untuk kejar hanya untuk ini yang tidak jelas gitu, ngapainlah kita 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 spend apa sisa hidup kita gitu untuk melakukan hal yang akhirnya tidak ada gunanya atau tidak ada real cost-nya. Oke. Ini barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya. Nanti kita teruskan dengan tanya jawab. Terima kasih.